Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Mikro Islam dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk teman-teman yang lagi nonton video ini, salam sejahtera teman-teman. Nah, perkenalkan, saya Safira Rizky Salsabila, mahasiswi program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Nah, oke, mungkin teman-teman udah tahu ya dari thumbnail yang udah ditaruh di video YouTube ini, tapi coba saya mau ajak teman-teman ulas balik ke 3 tahun yang lalu di mana terjadi fenomena yang sangat luar biasa di hampir seluruh penjuru di dunia, terkhusus di Indonesia ya. Tepatnya pada bulan Maret, di mana kita semua tahu bahwa di Indonesia resmi dikabarkan bahwa virus COVID itu masuk ke Indonesia di bulan Maret. Dan pastinya ini, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa di berbagai bidang, terkhusus di bidang ekonomi, di mana banyak banget, perusahaan-perusahaan yang memutus hubungan kerja, terhadap karyawannya gitu. Jadi banyak karyawan yang di-PHK sehingga karyawan-karyawan ini, istilahnya memutar otak atau berpikir kembali gimana caranya mereka dapat terus bertahan hidup untuk membiayai kebutuhan keluarganya atau individual. Jadi mereka memikirkan gimana caranya mereka tetap bisa bekerja walaupun ada himbauan dari pemerintah untuk tetap di rumah gitu kan. Mereka melakukan inovasi dalam bidang jasa maupun barang gitu. Nah, di mana dalam berinovasi ini mereka menjualkan apa yang bisa mereka ciptakan dengan strategi pemasaran yang efektif tentunya dengan teknologi-teknologi yang mendukung. Nah, ini yang akan kita bahas beberapa menit ke depan mengenai para pelaku UMKM ini. Nah, mungkin lebih tepatnya di sini kita akan membahas reportase bisnis, yang dijalankan oleh Ibu Fatimah di daerah Jakarta Selatan. Oke, ini ada beberapa hal yang akan kita bahas beberapa menit ke depan. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Tadi kita udah singgung soal UMKM. UMKM itu di mana, aktivitas peningkatan inovasi, produk dan jasa yang terus dilakukan oleh para pelakunya dengan tentunya dengan strategi yang efektif supaya, barang-barang yang mereka hasilkan ini bisa dilihat atau bisa istilahnya apa ya, masyarakat bisa bisa tahu nih kalau mereka lagi jualan barang ini, jualan jasa itu, gitu. Sehingga usaha yang mereka jalankan itu terus berkembang. Nah, berbicara soal UMKM, kenapa di sini, tertulis sedikit mengenai teknologi yang semakin canggih, apa korelasinya? Jadi, eee, dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat hingga saat ini, sangat membantu menopang para pelaku UMKM untuk, semakin memasarkan apa yang mereka tawarkan. Jadi dengan teknologi mereka dapat terus berkembang dan, besar gitu. Termasuk yang kita ketahui, kita sudah mengetahui bahwa di seluruh Indonesia ini sudah banyak lembaga keuangan yang menyediakan berbagai penawaran, berbagai berbagai program untuk para pelaku UMKM gitu. Nah, korelasinya dengan tadi, teknologi canggih ini membuat semua orang, seluruh lapisan masyarakat, nggak hanya di kota aja, nggak hanya di pusat, bisa merasakan, bagaimana fasilitas-fasilitas penunjang berjalannya bisnis, sehingga keuangan menjadi inklusif, keuangan menjadi menyebar, nggak hanya di satu titik aja gitu. Yang tentunya, program-program ini di dalamnya memiliki mekanisme-mekanisme pembiayaan, khususnya di sini kita akan bahas nanti pembiayaan syariah. Oke, warung Ibu Fatimah yang tadi sudah saya singgung. Jadi, sebelumnya sebenarnya Ibu Fatimah ini sempat bekerja menjadi karyawan. Nah, jadi di sini terlihat ilustrasinya bahwa ada tiga orang berjejer dengan satu yang mengepalai, di mana ini adalah pimpinannya istilahnya. Tapi di tahun 2010, Ibu Fatimah memutuskan untuk beralih profesi. Jadi beliau, mengundurkan diri dan mencoba untuk berbisnis secara mandiri dengan modal awal sebesar Rp3.000.000 yang alhamdulillahnya diberikan oleh keluarganya gitu. Jadi ini dari dana keluarga dan dengan, modal yang, Ibu Fatimah punya, Ibu Fatimah ini dapat mengembangkan bisnisnya hingga saat ini. Tetap ada naik turunnya, tetap ada kendalanya, tapi alhamdulillahnya, sampai saat ini beliau terus mengembangkan bisnisnya dengan segala inovasi dan, kreativitas yang ada bersama suaminya gitu kan. Dan beliau juga sempat, beliau bekerja sama dengan salah satu temannya untuk
mengambil ide-ide yang dimiliki oleh temannya, lalu beliau buat ide itu secara nyata, jadi dilakukan dengan konkret gitu, dengan praktek lalu dijual, dan hingga saat ini eh, pendapatan bersihnya Ibu Fatimah itu mencapai 1.800.000 setiap harinya gitu. Jadi beliau ini dalam satu hari kira-kira menghasilkan 1,8 juta. Yang nggak pasti sih, cuman rata-ratanya segitu. Nah, kita bahas soal omset. Yang tadi udah saya bilang, kalau Ibu Fatimah dapat menghasilkan rata-ratanya 1,8 juta dalam satu harinya berdasarkan pengelompokan kriteria UMKM, menimbang aset dan omset yang dimilikinya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha yang dimiliki Ibu Fatimah ini termasuk dalam usaha kecil, di mana omset yang mereka miliki itu kira-kira jika diakumulasikan dalam satu bulan lah ya, mereka bisa menghasilkan sekitar 54 juta. Dan kalau kita hitung lagi per tahunnya, mereka bisa dapat 648 juta. Nah, untuk alokasi dana ini kemana nih larinya gitu? Kemana dana ini disalurkan? Yang pertama tentunya untuk modal. Jadi Ibu Fatimah mengalokasikan seluruh pendapatannya dalam satu bulan itu untuk kembali membeli bahan-bahan untuk produk-produk yang dijual gitu. Dimana di sini Ibu Fatimah menjual camilan-camilan seperti burger, hotdog, dimsum, somai, terus ada minuman juga, ada aneka-aneka pop ice yang biasanya anak-anak sekarang minum, dan ada juga kopi ice gitu. Jadi pendapatan yang diterima itu diputar kembali untuk modal. Lalu yang kedua untuk kebutuhan sehari-hari, kayak untuk ongkos anak, untuk makan, minum, biaya listrik, atau pokoknya alokasi pendapatan Ibu Fatimah ini ditempatkan untuk kebutuhan sehari-hari juga. Lalu selain untuk kebutuhan, Ibu Fatimah juga menyisihkan sebanyak 40% dari pendapatannya untuk tabungan. Jadi beliau ini menabung dan disimpan di beberapa bank. Kenapa beberapa bank? Jadi Ibu Fatimah mengutarakan bahwa beliau ini meminimalisir terjadinya kerugian jika terjadi satu kendala atau satu masalah di salah satu bank gitu misal. Jadi beliau nabungnya di beberapa bank. Nah, beliau juga mengikuti program dari pemerintah, yaitu program KUR BRI. KUR itu kredit usaha rakyat gitu. Jadi beliau mengikuti program KUR yang disediakan oleh pemerintah, di mana program KUR ini membantu seluruh para pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Oke, kita masuk ke kesulitan yang dihadapi. Nah, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti naik turun dalam bisnis itu pasti ada. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi selama 13 tahun berkecimpung di dunia bisnis itu di dunia bisnis itu pasti ada. Yang pertama itu terjadinya persaingan pasar. Jadi saat awal-awal berdirinya usaha Ibu Fatimah di tahun 2010 itu beliau sempat mengalami persaingan pasar, di mana ada penjual lain yang menawarkan komoditas yang sama dan dengan harga yang lebih murah. Jadi konsumen berpindah haluan, berpindah minat ke penjual sebelahnya. Cuman dari sini Ibu Fatimah terus berinovasi, terus belajar dan mencari ilmu baru yang dimana Ibu Fatimah tidak putus asa dan tidak berhenti hanya di situ. Jadi beliau membuka cabang lagi di tempat lain dengan inovasi yang lebih kreatif lagi gitu. Jadi usahanya tetap bisa berkembang sampai saat ini. Lalu kesulitan kedua, SDM yang kurang memadai. Jadi Ibu Fatimah ini sempat merekrut beberapa karyawan untuk menjalankan atau untuk membantu operasional bisnisnya. Cuman ternyata memang sumber daya manusia yang didapat itu tidak pernah sesuai dan tidak pernah cocok dengan kriteria yang beliau inginkan. Jadi akhirnya Ibu Fatimah memutuskan untuk mengoperasikan usahanya secara mandiri bersama suaminya dan membuat strategi sebaik mungkin supaya penjualannya ini tetap berjalan dan dengan alokasi waktu yang tepat. Lalu yang terakhir, kesulitan yang benar-benar berasa, mungkin bukan pada Ibu Fatimah aja, tapi untuk seluruh para pelaku UMKM saat pandemi COVID. Jadi beliau ini sempat bahkan dalam satu hari hanya membawa pulang itu 100.000 rupiah. Benar-benar konsumennya sangat sedikit dan omsetnya pun nurun drastis gitu. Tapi beliau ini tidak
tidak menyerah, terus terus berinovasi, terus memikirkan gimana caranya tetap bisa berjalan bisnisnya, sehingga beliau mencoba menawarkan apa yang dibutuhkan masyarakat saat pandemi. Jadi kebetulan beliau saat itu menjual aneka pop ice dan kopi, tapi beliau ganti menjadi aneka jus. Jadi saat pandemi itu kebetulan kan, kita semua kan tahu bahwa imun tubuh itu harus tetap kuat, yang di mana salah satunya itu bisa didapatkan dari, jus-jus buah-buahan gitu. Jadi Ibu Fatimah menawarkan hal-hal tersebut, hal-hal yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga, masyarakat tetap tetap bisa berbelanja nih di Ibu Fatimah dengan komoditas produk yang beda, gitu. Nah, ini mungkin menjadi pembahasan inti kita pada, kesempatan kali ini, di mana saya akan merekomendasikan lembaga keuangan mikro syariah yang cocok untuk Ibu Fatimah. Oke, mungkin di sini udah jelas banget ya, Kopsyah Ar-Rahmah Digital. Sebenarnya Kopsyah itu apa sih? Kopsyah itu sebenarnya kayak bahasa gaul aja sih, bahasa bahasa singkatan aja. Kopsyah itu Koperasi Syariah Ar-Rahmah Digital gitu. Nah, kenapa saya merekomendasikan Koperasi Syariah untuk Ibu Fatimah, di mana Koperasi Syariah ini akan mengedepankan nilai-nilai syariah yang Ibu Fatimah akan mendapatkan layanan keuangan yang transparan, pasti, dan adil gitu, di mana koperasi syariah ini pun memiliki visi yang senilai dengan ajaran Islam, yaitu terwujudnya koperasi syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang pemahamannya itu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan misi yang dijalankannya ini, memberikan solusi terbaik untuk para pelaku UMKM, saya merekomendasikan Koperasi Syariah Ar-Rahmah ini untuk, menjadikan Ibu Fatimah menjadi lebih berkembang. Oke, kenapa saya merekomendasikan ini? Karena, mungkin di sini Bu Fatimah bisa mengikuti program support UMKM, di mana melalui program ini Bu Fatimah dapat memberdayakan usahanya gitu. Nah, yang kedua, dengan melalui akad mudharabah, Koperasi Syariah Ar-Rahmah menyediakan layanan pembiayaan melalui program 6C, plus S. Apa sih 6C plus S itu? 6C plus S itu, yang pertama itu karakter. Jadi ada penilaian karakter sebelum, diterimanya Ibu Fatimah sebagai nasabah, lalu yang kedua ada capacity atau penilaian kemampuan, lalu ada kapital, penilaian atas posisi keuangan, lalu ada collateral, analisa jaminan, lalu ada conditions, analisa terhadap kondisi perekonomian Ibu Fatimah, lalu selanjutnya ada constraint, yaitu pertimbangan hambatan. Yang terakhir ada syariah, yaitu penanaman nilai-nilai syariah itu sendiri, gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya nggak hanya program support UMKM aja, tapi ada mekanisme pendanaan lainnya yang dapat diikuti oleh Ibu Fatimah gitu. Contohnya, kalau di koperasi syariah itu biasanya ada simpanan anggota atau bisa juga investasi bagi hasil. Nah, sebenarnya simpanan anggota ini yang paling umum sih dalam dalam, lembaga koperasi ini, di mana anggota koperasi itu biasanya menyisihkan sebagian pendapatannya, dalam bentuk simpanan yang di mana, ini akan digunakan sebagai modal kerja koperasi, gitu. Nah, simpanan anggota ini dapat digunakan untuk memberikan pembiayaan kepada anggota lainnya, kayak membiayai kegiatan operasional atau diinvestasikan dalam instrumen, syariah lainnya. Nah, kalau kita ulas balik ya, peluang yang dapat diperoleh dari apa yang sedang dijalankan Ibu Fatimah ini sebenarnya besar gitu. Kenapa saya berargumen seperti itu? Karena yang pertama omset yang didapat itu cenderung stabil dengan segala bentuk inovasi yang dimilikinya. Jadi Ibu Fatimah ini benar-benar kayak sudah mengerti jatuh bangunnya dunia bisnis itu seperti apa. Jadi ketika dia mengalami penurunan omset, Ibu Fatimah benar-benar memutar otak gimana caranya omsetnya bisa stabil seperti biasanya gitu. Lalu alasan yang kedua ini Ibu Fatimah memiliki wawasan yang cukup mengenai berbagai program keuangan. Contohnya salah satunya tadi, beliau sudah mengikuti, program kredit usaha rakyat dari Bank BRI gitu. Jadi kayak memang wawasannya sudah cukup luas, namun sayangnya memang program yang diikuti saat ini belum merujuk pada nilai-nilai syariah ya. Jadi, saya menyarankan Ibu Fatimah untuk, bergabung pada koperasi syariah ini. Nah, alasan ketiga yang menguatkan saya, mengapa Ibu Fatimah ini sepertinya memiliki potensi yang, cukup baik untuk meneruskan, usahanya itu karena waktu yang terbilang cukup lama untuk berkecimpung di dunia bisnis gitu. Jadi Ibu Fatimah balik lagi, Ibu Fatimah sudah tahu nih
pahit manisnya di dunia bisnis itu gimana gitu. Terus yang terakhir mungkin ya, karena branding yang kuat gitu. Jadi Ibu Fatimah ini selalu membangun citra dan kualitas produk yang kuat dan konsisten. Jadi beliau tidak hanya mementingkan harga, tidak hanya mementingkan apa yang dibutuhkan masyarakat, tapi beliau juga memperhatikan kualitas yang ditawarkan. Gitu. Jadi mmm, produk-produk yang Ibu Fatimah jual itu kualitasnya bukan kualitas yang main-main gitu. Jadi beliau benar-benar mengedepankan kualitas gitu. Selain itu, Ibu Fatimah juga membuat pesan pemasaran yang menarik dan menonjolkan keunikan produk atau layanan, yang mana hal ini tentu menjadi pembeda dari pesaing dan menarik perhatian konsumen kan tentunya. Oke, mungkin di sini, kesimpulannya adalah pemilik usaha yaitu Ibu Fatimah itu sudah terbilang cukup pandai ya dalam mengelola bisnisnya, mulai dari wawasannya tadi, terus cara mengatur income dan expenditure-nya. Jadi beliau sudah mengerti, prioritas apa saja yang harus bangun yang harus disusun ketika pendapatannya sudah diakumulasikan gitu. Terus hingga literasi mengenai lembaga keuangan gitu, beliau juga sudah mengerti, namun sayangnya memang, masih menggunakan sistem konvensional untuk menunjang operasional bisnisnya hingga saat ini. Untuk itu, penulis menyarankan agar pemilik usaha bergabung dalam koperasi syariah, khususnya koperasi syariah Rohmah, yang di mana koperasi ini sebenarnya nggak jauh juga sih dari daerah tempat Ibu Fatimah membuka gerai bisnisnya gitu. Di mana, lembaga keuangan ini juga memiliki langkah dan rencana yang matang dalam memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal, bebas riba, serta menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu, sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah secara syariah. Nah, Koperasi Syariah Rohmah juga tentunya sudah memiliki legalitas yang sah untuk terus beroperasi. Oke, mungkin, sekian yang dapat saya sampaikan. Ini dokumentasi yang, saya bagikan saat saya mencoba mewawancarai Ibu Fatimah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.